Kita akan berbincang dengan Bang Abdullah Hamahua, cerita Hang Heng Hong di negeri ini. Ya, kita hubungi beliau. Assalamualaikum Bang Abdullah Hamahua. Sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iksan. Mantap. Bagaimana pagi ini? Sehat Bang Abdullah? Alhamdulillah sehat. Jakarta kah atau di mana Bang? Sedang menuju Cengkareng, ada cek DPRD Kota Tangerang. Oh, Kota Tangerang, mantap. Selalu mengingatkan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ngomong-ngomong tentang Tangerang ini, Banten ya. Pak Said Didu ini lagi uring-uringan, katanya ada perampokan besar-besaran akibat PSN proyek strategi nasional, mungkin menjadi PIK 2. Ini apa? Ini kan banyak tanah dan apakah ini negara atau swasta? Nanti kita berikan pencerahan Bang Dullah. Tapi juga ada cerita lucu ini. Pegawai KPK pada resah karena gara-gara Paman Birin lolos dari sidang untuk mencopot dari statusnya dia sebagai tersangka. Kedua Bang Birin. Yang ketiga tentang Tom Lembong lagi, belum kelar-kelar ini urusan Tom Lembong ini, karena ada Pak Zulhats yang punya cerita sama urusan gula juga menghadap ke Solo beberapa waktu yang lalu. Ini menjadi sorotan lagi. Ini apakah benar karena Tom Lembong ini ada indikasi menjadi penyandang atau pendukung Anies dalam hal pembuatan Partenta Ormas ya? Terakhir Bang Dullah, urusan LHKPMI. Banyak ini pejabat yang nampaknya belum store ini. Ini manfaatnya apa? Kita store kok pada pusing kan, itu datanya nggak kelar-kelar nih. Seperti Raffi Ahmad mencatatkannya untuk disetorkan kepada KPK. Apakah ini menjadi catatan nanti pembuktian terbalik ketika ada permasalahan atau macam mana? Mungkin itu diantaranya, dan kalau ada masalah yang lain silakan ditambahkan Bang Dullah. Baik. Para pendengar Radio Rasil yang insyaAllah dirahmati pada Jumat Berkah pagi ini. Soal PSN, Program Strategi Nasional, itu adalah bagaimana bermaksud agar supaya melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dan kemudian bisa dilakukan oleh BUMN, bisa juga dilakukan oleh swasta. Padahal kalau kita melihat kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi, air, dan sumber daya alam di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian maka PIK 2 itu, Banten itu bertentangan dengan konstitusi pasal 33 tadi. Karena tidak dikuasai oleh negara, tapi dikuasai oleh swasta. Dan itu luas area yang akan dibangun itu lebih luas dari Jakarta, lebih luas dari Singapura, lebih luas dari IKN di Kalimantan Tengah itu. Jadi pesisir selatan, Banten itu sana itu dikuasai. Tapi yang paling dahsyat itu adalah mereka dipaksa untuk menjual lahan-lahan yang masih produktif, apakah itu sawah, apakah itu bagian yang masih produktif, dengan harga yang sangat murah, 50.000 per meter. Bayangkan harga 50.000 per meter itu di daerah Tangerang, Banten, yang itu daerah yang sangat strategis, dan kemudian melalui jalur-jalur berbagai tingkat, mulai dari project officer, kemudian sampai tukang paksa di bawah itu. Dan itu kalau sudah jadi dibangun itu, maka akan dijual dengan harga 30 juta per meter kalau sudah kejadian seperti itu. Saya tidak mau datang ke situ, tapi beberapa pekan lalu, bulan lalu, ada besan dengan mantu dan cucu saya datang. Mereka tergoda dengan iklan itu, jadi mereka datang ke PIK 1, PIK 2 itu. Sehingga saya penasaran karena sering mendapat WhatsApp dari Said Didu, dan bahkan beliau sudah 2 bulan lalu sudah dipanggil untuk diperiksa oleh Bareskrim. Itu saya berikan semangat, dorongan bahwa
tidak ada perjuangan yang tidak mengalami pengorbanan dan seterusnya. Bahkan saya katakan dari Tuku Umar, Cidiktiro, Panglima Polem, kemudian sampai Patimura di Maluku, semua itu kalah. Mereka kalah karena persenjataan, teknologi dan seterusnya, dan kemudian biaya-biaya perang. Tapi tidak ada dari antara mereka yang mengalah. Tidak ada satupun pejuang Indonesia itu yang mengalah. Mereka kalah karena persoalan persenjataan itu. Tapi kekalahan mereka itu mengakibatkan kita merdeka. Jadi karena itu maka baru saya terima lagi WhatsApp dari beliau bahwa beliau lagi akan dipanggil lagi kali kedua dengan alasan melanggar undang-undang ITE. Yang paling sadis itu, paling terakhir itu justru dilaporkan oleh kepala desa yang rakyatnya itu dirampok tanahnya seperti itu. Ombudsman Banten datang ke sana, kemudian mereka dapat laporan dari RW RT bahwa banyak sekali masyarakat yang komplain karena mereka dipaksa harus diberikan tanahnya, lahannya, kemudian rumahnya, kemudian sawahnya, kemudian tambak yang masih produktif. Kalau mereka tidak kasih, maka kemudian dibangun agar supaya mereka itu terisolasi, jadi tidak bisa lagi dapat akses untuk keluar dan seterusnya seperti itu. Dan ketika saya 2 bulan lalu ke sana ke PIK 2 itu PIK dengan besan dengan cucu mantu itu, saya lihat, Masya Allah, itu luar biasa. Berapa mall di situ sampai saya hitung berapa orang pribumi di situ. Saya hitungnya yang pakai jilbab. Jadi berarti dia muslim. Itu tidak sampai 10 orang. Di mall yang puluhan banyak seperti itu. Jadi mereka kuasai, mereka betul seperti itu. Jadi oleh karena itu maka ini satu persoalan yang menjadi persoalan serius adalah bahwa ini konsep siapa. Nah itu berarti ini kan oligarki sudah naga. Dan itu kolaborasi kerjasama dengan Jokowi. Jadi Jokowi itu kan dapat fee seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kemudian masyarakat harus melawan para akademisi dan seterusnya, sehingga kemudian Banten itu sekarang itu agak tertahan sedikit karena tanah mantan wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin, daerah itu juga kena sehingga agak tertahan. Tapi dengan dipanggilnya Said Didu yang mantan sekretaris pada zaman SBY dulu, itu jadi teror buat masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan pribadi pejabat-pejabat itu. Itu persoalan PIK 2. Yang kedua soal Tom Lembong atau urusan Tom Lembong. Belum lagi urusan KPK juga, Paman Birin ya yang menjadi keresahan di kalangan KPK, dan juga Tom Lembong di kejaksaan menjadi sebuah masalah pilih-pilih kah atau apa, ditambah lagi yang satu ini baru pergi ke Solo lagi. Silakan. Jadi pra-peradilan Pak Birin Gubernur Kalimantan Selatan itu dimenangkan oleh beliau karena para pendengar Mas Ihsan harus tahu beliau ini adalah kemenakan dari Haji Hisham, bos batu bara, bos tambang di Kalimantan Selatan. Ketika Birin ini ikut pilkada tahun 2020 yang lalu, itu dia menghabiskan 700 miliar untuk bisa terpilih menjadi gubernur Kalimantan Selatan. 700 miliar, hampir 1 triliun seperti itu. Lantas kemudian dalam kabinet Prabowo sekarang itu 7 orang menteri itu orangnya dari Haji Hisham ini. Haji Hisham. Jadi Haji Hisham ini adalah paman dari Gubernur Kalimantan Selatan. Sehingga pengaruhnya luar biasa, dan itulah sebabnya maka Haji Hisham mendapat 1000 hektar sawah di Papua. Jadi itulah semacam tukar guling atau apalah istilahnya, kolaborasi antara Jokowi dengan oligarki, di mana Haji Hisham ini bisa dapat 1000 hektar di sawah, cetak sawah di Papua itu, sehingga kemudian ini menjadi barter. Itu orang masuk menteri dalam kabinet ini. Nah, persoalannya adalah teman-teman di KPK itu apakah serius atau tidak. Sehingga kemudian proses
bagaimana mereka menetapkan tersangka itu super hati-hati seperti pada zaman-zaman ketika saya di sana, atau paling tidak sampai zaman Abraham Samad misalnya, yang itu saya waktu di KPK itu saya katakan kepada teman-teman penyelidik itu, ketika Anda menetapkan seorang tersangka, Anda harus yakin 99% bahwa orang itu akan dijatuhi hukuman di pengadilan. Ada yang mengatakan, Pak Bula, kenapa tidak 100%? Saya katakan 1% itu otoritas Allah. Allah bisa balikan hati orang lain. Nah, seperti itu hati manusia, sehingga dengan begitu maka bisa saja berubah. Tapi Anda sebagai manusia, ikhtiar usaha manusia harus 99%. Itu harus dia dulu. Itulah sebabnya maka selama SBY 2 periode itu kemudian tidak ada kasus yang dibawa oleh KPK pengadilan lolos. Misalnya ketua DPR itu ketika dia maju peradilan lolos, tapi kemudian KPK menetapkan lagi dia sebagai tersangka dan kemudian dipenjara. Itu bagaimana kemampuan teman-teman KPK waktu itu. Tapi saya harus juga informasikan bahwa sekarang Kejaksaan Agung itu seperti sudah menggregat dan seterusnya itu. Karena saya perhatikan mereka yang aktif di Kejaksaan Agung untuk menangani kasus-kasus perkara itu, sebagian itu tidak orang KPK, alumni KPK. Karena mereka alumni KPK dan mengingat tentang bagaimana doktrin-doktrin KPK, itulah yang kemudian sekarang mereka seperti itu. Tapi bahwa kemudian ada kondisi politis seperti misalnya Tom Lembong, itu jelas ada. Sebab selalu kita bahwa dalam ciri politik sekuler itu tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Sehingga ketika Tom Lembong kemudian mengikuti 01, maka itu dianggap sebagai musuh abadi, maka kemudian kepentingan mereka di sana adalah bagaimana harus menghancurkan 01, dengan kemudian juga adalah bagaimana Tom Lembong sebagai salah seorang yang dianggap juga cukup kuat dalam tim panitia tim suksesi Anies waktu 01 itu lakukan seperti itu. Sebenarnya kalau dianggap untuk menghalangi pembentukan partai politik oleh Anies, saya pikir tidak terlalu signifikan, karena saya termasuk orang yang tidak setuju Anies membentuk partai. Sebab apa? Kalau bentuk partai berarti Anies itu juga sama dengan Prabowo, sama dengan Wiranto, sama dengan Surya Paloh, yang mereka bertiga itu kalah di dalam Munas Golkar, sehingga akhirnya kemudian mereka bentuk partai sendiri, sehingga seperti itu. Jadi partai yang ada sekarang itu, apakah Nasdem, apakah Gerindra, kemudian partainya Wiranto itu, semua itu adalah kan orang-orang Golkar yang kemudian keluar seperti itu. Nah, sehingga begitu kalau Anies melakukan itu, maka kemudian tidak ada beda dengan mereka itu. Jadi Anies sekarang itu harus memilih posisi sebagai bapak bangsa, atau kalau mau kemudian 2009 mau maju lagi, pilih salah satu partai yang ada. Apakah PKS, apakah PBB, apakah Masyumi, apa Partai Umat. Sehingga menentukan pihak kemana itu dibuktikan ketika waktu Pilkada DKI, ketika beliau ikut itu, ketika menentukan arah memihak ke kanan, kemudian umat Islam turun, kampanye bersama, tapi padahal survei semuanya menyebutkan bahwa Anies berada pada posisi terakhir. Tapi ketika memihak ke kanan, maka kemudian terpilihlah Anies seperti itu. Nah, itu soal Tom Lembong. Soal LHKPN, Raffi Ahmad dan lain-lain ini. Raffi Ahmad. Jadi dalam Undang-Undang 28 tahun 99 itu ditetapkan bahwa penyelenggara negara itu wajib melaporkan harta kekayaan sebelum, selama, dan sesudah. Jadi dengan demikian maka karena dia tidak caleg, dia tidak calon bupati, gubernur, wali kota, maka dia tidak ada laporan sebelum. Tapi ketika dia sudah lantik
sebagai menteri, apapun statusnya, menteri, wakil menteri, atau staf khusus, pokoknya itu masuk kategori penyelenggara negara. Maka penyelenggara wajib melapor ke harta kekayaannya. Nah, ketika melapor ke harta kekayaan itu, maka pengalaman saya 4 tahun menjadi wakil ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, pengalaman saya menunjukkan bahwa kalau orang kemudian langsung lapor, itu dia tahu bahwa dia punya harta tidak banyak, tapi kalau hartanya juga banyak, maka dokumen-dokumennya lengkap. Saya periksa Pak Baramuli, itu mantan ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung sebelum Undang-Undang Dasar di amandemen. Itu dokumennya itu hampir 1 meter. Dokumennya. Saya tanya, Bapak punya mobil ini dari mana? Dia bilang, mobil saya ini ketika saya jaksa tinggi di Sulawesi Selatan, ada kemudian kasus apa, dan waktu itu Undang membenarkan menangkap para yang penggelapan di laut itu, maka undang-undang waktu itu membenarkan dapat semacam fee begitu. Nah, sehingga kemudian itu digunakan untuk beli mobil itu di Jakarta. Begitu juga kemudian rumah itu dapat mana? Jadi semua kekayaannya banyak sekali. Saya ke Tangerang, kemudian ke Sulawesi Selatan, kemudian ke Sulawesi Utara, hartanya itu banyak sekali. Tapi dia bisa buktikan satu persatu. Dokumennya ini, dokumen seperti itu. Nah, jadi kalau orang yang punya harta itu halal, dia cepat dan dokumennya. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang itu memang punya harta banyak bermasalah, maka itu akan lambat dia. Karena dia harus pertama cari dokumen yang bisa atas nama orang lain, kata tanah ini, rumah ini, mobilnya atas nama orang lain, sehingga kemudian bisa tidak masuk dalam LHKPN. Masih ingat kasus Rafael? Ya, iya. Kasus Rafael itu kan anaknya berantem, kemudian menyiksa salah seorang anak pemuda Ansor sampai masuk rumah sakit koma sekian bulan seperti itu. Lantas kemudian akhirnya terbongkar bahwa dia anak daripada seorang pejabat di kantor pajak Kementerian Keuangan. Kemudian di situ sebutkan bahwa dia pakai mobil mewah yang harga sekian miliar itu seperti itu. Nah, kemudian orang mempersoalkan supaya kemudian Rafael diproses. Tapi ini kan kasus pidana anaknya, bukan dia. KPK tidak bisa mengatakan tidak bisa. Saya kemudian menulis artikel kepada KPK bahwa bisa diproses, yaitu periksa LHKPN-nya. Ketika periksa LHKPN-nya, maka kemudian ditemukan money laundering, kemudian mobil yang dipakai atas nama katanya saudaranya itu atas nama orang, padahal ternyata kemudian itu punya dia, dan akhirnya dijatuhi hukuman sekian tahun seperti itu. Jadi oleh karena itu Raffi Ahmad bisa diproses oleh KPK seperti itu, maksimalkan 3 bulan. Jadi kalau sudah seperti itu tidak, maka kemudian itu sudah pelanggaran dan kemudian bisa dipidanakan, seperti bisa dipidanakan. Nah, jadi sekarang itu saya menyarankan kepada orang KPK sudah mulai pemantauan sekarang. Pemantauan sekarang itu Raffi Ahmad itu kegiatannya sebagai penyelenggara negara itu apa saja, ketemu di mana, apa segala kegiatan, sehingga kemudian bisa dilacak. Jadi caranya adalah follow the money. Jadi kemana uang Raffi itu bergerak, diikuti, berasal dari mana, seperti itu. Sehingga nanti diketahui, apakah dia money laundering, apakah judi online, apakah kerjasama dengan perusahaan Gibran, dengan Kasia dan seterusnya, itu bisa diketahui. Itu Mas Ihsan. Iya, terakhir ini waktu kita masih ada 4 menit lagi nih. Sedikit ini cerita masalah matahari. Kan Pak SBY pernah bilang nggak bisa mataharinya 2 nih, tapi banyak calon kandidat nih menjelang tanggal 27 yang bolak-balik ke Solo. Juga terakhir menteri macam Pak Zulhas ini ya. Ini apa yang terjadi sebenarnya, apalagi potensi berbanding dengan Tom Lembong banyak menjadi sorotan karena bekas menteri sama di lingkungan gula juga. Apa yang Bang Dullah lihat itu? Silakan Bang Dullah. Ya, saya sudah pernah beberapa kali katakan bahwa selama ini Jokowi itu bodoh. Ternyata Jokowi itu bukan bodoh. Jokowi itu super licik. Jadi karena super liciknya itu 75 menterinya itu orang yang bermasalah. Sehingga begitu maka kemudian bisa mengendalikan.
Nah, Zulhas ini kan dia datang ke sana, itu tentu saja dia akan katakan, bagaimana Pak, kalau saya dipanggil oleh Kejaksaan Agung, nanti kan Bapak kan juga terlibat apa segala. Tidak begitu. Analisisnya. Bapak juga begitu. Tidak. Sehingga itu akan itu masih matahari kedua. Padahal sebenarnya bukan matahari kedua, tapi karena agar supaya mereka bisa dilindungi oleh Jokowi, dengan Jokowi menggunakan 17 menteri yang ada di kabinet bisa membelanya seperti itu. Sehingga demikian, maka kemudian kalau Zulhas aman, Erlangga aman, kemudian sekian banyak itu aman, juga aman. Seperti itu. Itu yang saya katakan, kalau misalnya satu saja menteri diproses, habis. Jokowi dengan rejimnya, anaknya, semua itu selesai. Jadi oleh itu saya berharap kepada teman-teman mantan KPK yang ada di Kejaksaan Agung sekarang, yang saya lihat bahwa itu mereka masih tetap seperti di KPK, udah proses langsung semua. Jadi dipanggil lagi Erlangga, dipanggil lagi yang kasus BTN apa segala macam, ada suaminya Puan apa segala macam. Itu diproses saja seperti itu, sehingga dengan demikian terang benderang bahwa pertama ini bukan rekayasa untuk menjatuhkan Prabowo, atau kedua bukan ini matahari kembar, dan yang ketiga kemudian bagaimana Gibran sudah membuka posko menerima laporan apa segala macam seperti itu, sehingga untuk kepentingan 2029 seperti itu. Saya kira kembali kepada rakyat, kembali kepada akademis, kepada para perguruan tinggi untuk bisa mengantisipasi persoalan seperti yang begitu, Mas Isa. Oke, terima kasih Bang Dullah, semoga sehat-sehat selalu, selamat memberikan pencerahannya untuk teman-teman anggota di saya sudah sampai di tempat DPRD di Tangerang, kota Tangerang ini. Daya siar kita sampai Tangerang. Diingatkan suruh dengar hasil juga tuh anggota DPRD, Bang Dullah. Oke. Terima kasih Bang Dullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.